Kita kembali ke erupsi dahsyat yang kita lihat di awal video. Itu yang sering terjadi jika supervulkan meletus. Supervulkan adalah gunung berapi yang setidaknya pernah meletus sekali dengan indeks letusan vulkanik 8, yaitu angka terbesar yang tercatat dalam indeks itu. Supervulkan seringnya sangat besar tanpa kerucut sama sekali. Itu karena biasanya sisa-sisa dapur magma raksasa yang pernah bergejolak meninggalkan kaldera. Ini biasanya ditemukan di atas titik panas. Supervulkan bisa menghasilkan erupsi super, dan ketika ini terjadi, supervulkan akan menyemburkan lebih dari 1000 km kubik abu, batuan leleh, dan gas panas ke udara. Dengan kata lain, 4 erupsi super bisa mengisi Grand Canyon sampai penuh. Supervulkan terbentuk ketika magma bervolume raksasa yang panas mencoba keluar dari kedalaman bawah tanah. Magma itu naik ke dekat permukaan, tapi nggak berhasil menerobos kerak bumi. Karena itu, terkumpullah kolam magma besar yang menggelegak dan bertekanan di kedalaman beberapa kilometer saja. Tekanan terus bertambah karena lebih banyak magma yang mencoba naik ke permukaan, sampai, terjadilah erupsi super. Erupsi super terkini terjadi di Selandia Baru. Nah, kalau aku bilang terkini, maksudku sekitar 26.500 tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Ketika itu, supervulkan di bawah permukaan Danau Taupo memuntahkan lebih dari 1.250 km kubik abu dan batu apung. Bayangkan, 500.000 piramida besar Giza berhamburan pada saat yang sama. Seperti itulah kekuatan luar biasa erupsi tersebut. Tapi hal paling menarik sekaligus membingungkan dari letusan itu adalah gunung berapi Taupo nggak meletus begitu saja seperti banyak gunung berapi lain. Awalnya semua berjalan seperti biasa, lebih dari 833 km kubik magma menumpuk di bawah permukaan dan tekanan makin besar. Tapi setelah batuan retak dan bagian pertama lava menyembur keluar dari kawah, terjadi masalah dan supervulkan itu beristirahat. Baru beberapa bulan kemudian erupsi dahsyat mengguncang tanah dan ribuan ton lava, batuan, serta abu melayang tinggi ke atmosfer. Tapi umur supervulkan belum berakhir. Yang paling kenamaan mungkin supervulkan di Taman Nasional Yellowstone. Raksasa ini setidaknya mengalami 3 kali erupsi sangat kuat dan entah berapa kali erupsi yang lebih kecil. Jika monster ini meletus sekuat erupsi 2,1 juta tahun lalu, ia akan memuntahkan lebih dari 2.450 km kubik materi merah membara. Mungkin akan lebih mudah dibayangkan kalau dikatakan volume ini sebanding dengan 65 juta Rotunda Capitol di Washington DC yang ditumpuk jadi satu. Bagaimanapun, sekarang ilmuwan yakin Yellowstone nggak berbahaya. Untuk terjadinya erupsi, magma di dalamnya paling tidak harus 50% dalam keadaan meleleh. Adapun di kaldera Yellowstone, angkanya cuma mencapai 5-15%. Tapi tentu saja, Yellowstone bukan satu-satunya supervulkan di planet ini. Ada juga Taupo di Selandia Baru yang sudah kamu kenal. Juga kaldera Aira di Jepang, Long Valley di California, Toba di Indonesia. Suatu hari, salah satu dari supervulkan ini bisa menghasilkan erupsi super. Ada juga beberapa gunung yang disebut supervulkan dan belum aktif sampai saat ini karena belum pernah menghasilkan letusan seperti erupsi super. Misalnya pada tahun 1883, gunung berapi Indonesia, Krakatau, meletus. Kekuatan erupsinya merobek dinding gunung hingga terbuka dan air laut yang dingin mengalir ke bagian dalamnya yang meleleh. Perbedaan suhu membuat gunung berapi meledak dengan bunyi memekakan. Bunyinya terdengar sampai jarak 3.200 km di Australia. Erupsi itu memperoleh gelar bunyi paling keras dalam sejarah. Meski konsekuensinya dahsyat, ternyata belum cukup kuat untuk disebut erupsi super. Jika semua